Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia? Pak Guru Adi doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang Pak Guru Adi janjikan pada video sebelumnya, bahwa kali ini Pak Guru Adi akan membahas tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimal atau biasa disingkat AKM part yang kedua. Part yang kedua adalah instrumen. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja bersama Pak Guru Adi kita akan bahas tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimal. Tapi bagi Bapak Ibu guru hebat yang belum menekan tombol subscribe dan like, silahkan Bapak Guru Adi berikan kesempatan untuk menekannya dari sekarang. Karena dengan menekan tombol like dan subscribe, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia sangat mendukung channel inspirasi pendidikan agar bisa berkembang ke depannya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan bahas part yang pertama, yakni AKM versus ujian nasional. Silahkan disimak baik-baik penjelasan dari Pak Guru Adi. Nah, pertanyaan yang pertama yang sering muncul adalah, apa perbedaan asesmen kompetensi minimal dengan ujian nasional? Jawabannya, perbedaan instrumen AKM dengan ujian nasional dijelaskan pada tabel yang Bapak Guru Adi akan tampilkan berikut ini. Yang pertama, jenjang penilaian. Jenjang penilaian untuk ujian nasional yaitu jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Selanjutnya untuk level murid. Untuk ujian nasional berada pada level tingkat akhir, sedangkan AKM dan survei karakter berada pada jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Selanjutnya, subjek murid. Untuk ujian nasional, dilaksanakan sensus untuk seluruh murid, sedangkan AKM dan SK yakni sensus sekolah dengan sampel murid. Kemudian untuk tingkat jenis teks, untuk ujian nasional high stakes, sedangkan AKM dan SK low stakes. Nah, kemudian perbedaan dari segi model soal. Untuk ujian nasional menggunakan model pilihan ganda dan isian singkat. Untuk matematika SMA atau SMK, sedangkan AKM dan SK menggunakan model soal pilihan ganda. Kemudian PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Kemudian perbedaan untuk periode tes per murid. Untuk ujian nasional selama 4 hari, sedangkan AKM dan SK selama 2 hari saja. Kemudian perbedaan untuk moda pelaksanaan, ujian nasional semi online, sedangkan AKM dan SK full online supervised utama, sedangkan semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Kemudian perbedaan dari segi metode penilaian. Untuk ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT, sedangkan AKM dan SK menggunakan metode Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSIT. Sedangkan untuk spesifikasi minimal infrasekolah, untuk ujian nasional menggunakan server sekolah, komputer klien dan BW atau jelas. Kemudian AKM dan SK menggunakan server sekolah tidak perlu, kemudian komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360x368 dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Nah, itulah pertanyaan yang sering muncul tentang perbedaan antara AKM dengan ujian nasional. Selanjutnya, untuk part yang kedua pada instrumen adalah instrumen asesmen nasional, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Question yang pertama yang sering muncul adalah
instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Nah, jawabannya adalah asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yakni yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Kemudian yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, itulah pertanyaan yang pertama yang sering muncul. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Ya, jawabannya adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Ya, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan AKM dan survei karakter? Jawabannya adalah AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan AKM dan survei karakter? Jawabannya adalah AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter di sini yang dimaksud adalah beriman dan bertakwa atau berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Pertanyaan yang kelima, apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Jawabannya adalah tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Pertanyaan keenam, terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Jawabannya adalah tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi saja. Pertanyaan ketujuh, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Jawabannya adalah asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bagan berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Yang pertama, konten. Konten untuk literasi membaca yakni teks, informasi, dan sastra, sedangkan konten untuk numerasi adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitif untuk literasi membaca adalah menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan proses kognitif untuk numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan konteks untuk literasi membaca adalah personal, sosial budaya, dan saintifik.
sedangkan konteks untuk numerasi adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari instrumen adalah soal dan kisi-kisi. Pertanyaan yang sering muncul untuk soal dan kisi-kisi yang pertama adalah, bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Jawabannya adalah, bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, dan menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian, pilihan ganda kompleks adalah murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian, menjodohkan, yaitu murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian, isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian uraian, yaitu murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Jawabannya adalah, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Pertanyaan yang ketiga. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Jawabannya adalah, AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Pertanyaan keempat. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal ujian nasional pembagian porsinya? Jawabannya adalah tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatnya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Pertanyaan kelima. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Nah, jawabannya adalah ya. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, insyaallah Pak Guru Ade akan membahas khusus seputar contoh-contoh soal latihan AKM pada video selanjutnya. Nah, pertanyaan kelima. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Nah, jawabannya adalah tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Selanjutnya, pada bagian yang keempat pada instrumen adalah perangkat dan kesiapan infrastruktur. Pertanyaan yang pertama. Apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes ini? Jawabannya adalah yang pertama, menggunakan komputer client memori 2 GB, resolusi 1360x768 dan Windows 7 ke atas. BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Kemudian yang kedua, tersedia jaringan internet offline atau online. Kemudian yang ketiga, operator teknis. Nah, pertanyaan yang kedua,
Apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Jawabannya adalah, sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain, atau pihak lainnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Jawabannya adalah, sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain, atau pihak lainnya. Demikianlah penjelasan dari Pak Guru Adi tentang tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimal. Nah, jika Bapak Guru Hebat se-Indonesia merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman pengajar se-Indonesia agar seluruh guru di Indonesia dapat menerima informasi tentang tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimal. Nah, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Bapak Guru Ibu Hebat semuanya dapat menerima notifikasi jika Pak Guru Adi akan membahas part ketiga dan part keempat seputar asesmen kompetensi minimal. Demikian penjelasan Pak Guru Adi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat se-Indonesia.